Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apakah cara mendidik kita tuh sudah benar, padahal mungkin boleh sesekali kita lihat dari kacamata anak. Bismillahirrahmanirrahim, pagi ini aku menemukan beberapa kalimat yang ditulis anakku di notes, salah satunya berbunyi, "When you feel frustrated that you cannot have your favorite thing, but when you came home, your dad gave you the thing better." Dia nulis soal momen kecewa nggak dapat barang favoritnya. Simpel ya kedengarannya, tapi buat anak seumur dia, itu pelajaran pertama soal kecewa, bahwa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Tapi pas pulang ke rumah, ayahnya kasih sesuatu yang ternyata lebih bagus. Yang kedua, dia nulis soal momen ngerasa gagal di satu hal. When you do bad in your thing, your mom tells you you are good enough. Du bist good enough. Momen aku bilang ke dia bahwa kamu udah cukup baik, sampai nulis ulang kalimatnya dalam bahasa Jerman, "Du bist gut genug," dan kasih emoji api, kayak itu kalimat yang benar nempel di hatinya. Aku sendiri lupa aku pernah ngomong itu kapan, tapi ternyata satu kalimat yang sederhana itu bisa jadi sesuatu yang dia simpan, bahkan dia tulis ulang sendiri tanpa aku suruh. Dan satu lagi, when you bought something that but your mom offers another thing, later you check online. It's actually better than the thing you want to buy. Dia cerita soal momen dia mau beli sesuatu, tapi aku tawarin pilihan yang lain. Dia nulis bahwa dia nggak bisa nolak kalau orang yang lebih tua nawarin sesuatu. Jadi dia ikutin. Setelah dipakai beberapa saat dan dia cek-cek sendiri secara online, ternyata pilihan yang kita tawarin itu lebih bagus daripada yang tadinya dia mau. 3 kejadian kecil dalam tulisan anakku ini benang merahnya sama, bahwa apa yang kita inginkan di awal belum tentu terbaik buat kita. Dan kadang memang butuh waktu atau POV yang orang lain buat kita sadar hal itu. Dalam Quran surah Al-Baqarah, bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Dan Allah itu maha tahu, sementara kita tidak. Hal yang benar-benar dia rasakan bahkan sampai ke bawah kepikirannya dan jadi tulisan gitu ya. Tapi jadi pelajaran buat dia bahwa cara paling ampuh menerima dan percaya sama rencana yang lebih baik itu bukan lewat ceramah panjang, tapi lewat momen-momen kecil yang ternyata dia rekam sendiri diam-diam di hatinya. Bukan mainan yang kita beli itu, bukan juga barang yang akhirnya dia miliki. Yang ia ingat adalah rasa kecewa yang berubah menjadi syukur. Bukankah begitulah cara Allah mendidik hambanya? Betapa sering kita kecewa karena sesuatu tidak terjadi sesuai rencana kita. Kita merasa kehilangan kesempatan terbaik, bahkan kita bertanya kenapa sih bukan yang itu? Padahal mungkin sama seperti anak kecil ya, yang baru menyadari setelah pulang ke rumah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sedang kita tangisi. Teman-teman, mungkin hidup memang tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang belajar percaya kepada zat yang melihat seluruh cerita ketika kita baru melihat satu halamannya. Dan mungkin salah satu bentuk rezeki terbesar adalah memiliki hati yang perlahan belajar berkata, kalau Allah memilihkan yang lain, mungkin memang itu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.